kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaitsa Reskia. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan materi tentang anti korupsi. Karena setelah saya telusuri lebih dalam lagi, di negara kita tercinta ini, korupsi sudah mulai tersebar luas tak karuan. Dan tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya, apa sih itu korupsi? Dan bagaimana ya cara menghapus korupsi? Agar tahu jawabannya, mari simak video ini bersama-sama. Kenapa sih korupsi itu harus dihapuskan? Coba deh kalian bayangin. Kamu dan teman-temanmu sedang mengikuti perlombaan lari. Nah, kalian berlatih dengan giat di perlombaan lari itu untuk memenangkan juara 1 dalam perlombaan itu. Tapi di dalam perlombaan itu ada seseorang yang memilih jalan curang. Ia melalui jalan pintas dan memenangkan perlombaan itu. Dan pertanyaan saya sekarang, apakah adil dengan cara itu? Tentu saja tidak. Begitupun korupsi. Korupsi bisa diartikan sebagai pemotong jalur di dalam dunia nyata. Kenapa sih korupsi itu berbahaya? Nah, korupsi juga bisa diartikan sebagai perampasan uang rakyat. Nah, contohnya, kita membayar pajak setiap bulannya. Tetapi makin hari kita makin sadar, kemana sih pajak yang kita bayar setiap bulan? Nyatanya, tanpa sepengetahuan kita, uang tersebut sudah masuk ke dalam kantong. Dan parahnya lagi, korupsi juga dapat menghambat pembangunan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan jalanan. Nah, terus korupsi juga dapat mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Masyarakat jadi terbutakan oleh kebencian mereka terhadap pemimpin yang suka korupsi. Tapi berita baiknya, korupsi dapat kita lawan. Tidak semua pahlawan memakai jubah. Pahlawan anti korupsi dapat dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus selalu bersikap jujur dan jangan pernah mengambil hak orang lain sedikit pun. Kedua, kita harus disiplin dan bertanggung jawab jika kita diberikan tugas. Dan ketiga, kita harus berani berbicara walaupun kita sendirian. Jangan pernah ragu untuk membela kebaikan. Dan terakhir, jangan pernah menerima atau memberi suap sedikit pun kepada siapapun. Ingat, korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, mencontek saat ujian dan mengambil barang kawan tanpa izin. Nah, jika hal-hal tadi kita biasakan sejak kecil, maka kita akan menanamkan jiwa korupsi di dalam diri kita. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tetapi, jika kita menanamkan benih-benih kejujuran sejak kita kecil, itu sama saja seperti kita sedang mencerahkan masa depan bangsa. Coba deh kita bayangin, bangsa Indonesia di masa depan. Punya jalanan yang mulus, sekolahannya bagus, rumah sakitnya elit. Siapa coba yang gak semakin cinta sama Indonesia? Nah, itu semua bisa terjadi kalau tidak ada yang namanya korupsi. Jadi mulai hari ini, marilah kita menjadi generasi anti korupsi. Karena melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah ataupun KPK. Tetapi kita juga dapat melawan korupsi dengan sesama. Dan selalu ingat semboyan ini. Korupsi musuh bersama dan kejujuran adalah pahlawan masa kini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang banyak masyarakat yang telah tahu tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara memberantas korupsi. Maka dari itu, marilah kita membangun generasi anti korupsi dan membangun negara anti korupsi. Baiklah, saya Gaitsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.